kita udah mulai bisa. saja diskusinya. Iya, boleh. Oke, Nah, siap. Silakan Anda. Oke, terima kasih Ruth. Nah, selamat bergabung teman-teman yang tadi udah bergabung. Selamat bergabung ulang. Tadi mungkin udah mendengar ya intro atau pembukaan dari Ruth mengenai acara pada sore hari ini. Kita lagi-lagi ketemu di acara Bincang-Bincang Lontara dengan topik yang masih sama, yaitu mengatakan tidak pada pembajakan buku online. Kalau 2 minggu sebelumnya kita udah mendengar dari beberapa narsum, ada yang dari backgroundnya hukum, expert di bidang hukum, terus juga dari penulis, kita mendengar keluh kesah dari penulis mengenai pembajakan buku online. Nah, kali ini kita akan mendengar dari sudut pandangnya penerbit nih, dengan menghadirkan 2 narsum dari penerbit yang berbeda, dan sudah hadir saat ini ada Kak Teguh dari penerbit Koru, dan ada juga Mas Kukuh. Aku memanggilnya Kak Kukuh, cuman agak kagok ya, dua-duanya pakai K gitu depannya. Jadi aku panggilnya Mas Kukuh aja. Mas Kukuh dari penerbit Platinum. Selamat sore kakak-kakak, salam kenal. Akhirnya kita bertemu. Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu muka meskipun cuma secara virtual. Oke, baiklah. Yeah. Sebelum kita membahas topik utamanya, yaitu mengenai pembajakan buku online, kita mau kenalan dulu nih supaya teman-teman yang gabung, supaya teman-teman yang nonton bisa kenal juga dengan 2 penerbit ini, ya kan? Kita mulai dari siapa ya? Dari Kak Teguh dulu kali ya. Kak Teguh, boleh dong ceritakan sejak kapan nih bergabung di penerbit Koru? Oke, selamat sore teman-teman. Aku Teguh aku dari penerbit Koru. Penerbit Koru ini adalah imprint dari penerbit Haru yang fokus pada penerbit digital. Dan kalau Haru itu untuk buku-buku terjemahan Asia seperti Jepang, Korea. Untuk Koru ini khusus untuk penulis-penulis Indonesia. Mungkin teman-teman yang suka menulis itu bisa kirim naskah ke Koru. Aku sendiri baru bergabung di Haru Group itu udah lama, 7 tahun, tapi di Koru sekitar hampir 2 tahun. Di Koru aku sebagai tim publikasi sama promosi dibantu teman-teman yang lain. Nah, itu perkenalan singkat dari aku, salam kenal, gitu Kak. Oke, menarik. Jadi kalau Koru ini memang lebih berfokus untuk menerbitkan buku-buku digital ya dari penulis muda ya. Oke, baik. Nah, sekarang untuk Mas Kukuh boleh share ke teman-teman sejak kapan nih bergabung di penerbit Platinum? Silakan Mas. Oke. Halo, nama saya Kukuh Purwanto. Saya kerja di Platinum udah 2 tahun, dan Platinum sendiri adalah salah satu penerbit yang fokusnya menyasar segmen remaja dewasa. Terus pusatnya ada di Balikpapan, tapi sementara itu saya sendiri ada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Gitu. Ya, Platinum sendiri adalah penerbit baru 2 tahun. Jadi saya ikut semenjak Platinum didirikan. Udah gitu aja mungkin ya. Kenapa milih bergabung dengan penerbit nih Mas? Kenapa memilih bidang penerbitan gitu untuk berkecimpung di dalamnya? Apa ya? Mungkin saya nggak bisa ngomong kalau skill saya agak bagus ya. Kebetulan saya punya sedikit ilmu di bidang tulis menulis, dan saat itu aja. Oke, baik. Sip. Terima kasih. Nah, terus kita lanjut lagi ke Mas Teguh. Kenapa sih buku digital itu perlu ada gitu? Kenapa kita perlu membuat juga buku digital? Karena tadi Mas Teguh bilang Koru ini adalah imprintnya Haru, yang mana Haru itu menerbitkan buku-buku cetak, ya kan? Nah, terus akhirnya dibikinlah divisi lainnya untuk buku digital, yaitu Koru. Nah, kenapa buku digital itu perlu ada gitu menurut Mas Teguh? Ya, jadi penerbit digital, buku digital maksudnya, itu tuh media terbarukan menurutku ya untuk di bidang penerbitan. Kalau dulu mungkin buku tuh bisa dibilang barang mewah yang harganya lumayan mahal gitu kan. Nah, harap dengan adanya buku dan tidak setiap daerah tuh ada toko buku gitu. Nah, harapannya
dengan adanya buku digital itu tuh mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, dan diharapkan dengan adanya buku digital itu tingkat literasi di Indonesia tuh nggak lagi di peringkat terbawah gitu loh maksudnya. Jadi harapannya sih itu biar menjangkau semua lapisan masyarakat, dan ya itu tadi supaya apa namanya iya itu menjangkau masyarakat tadi. Dan media terbarukan sih menurutku di dunia penerbitan. Ya, Tapi nanti arahnya juga ke digital. Dan apalagi kan orang-orang sekarang kan lebih milih memegang gadget kan ketimbang barang fisik gitu. Betul. Nah, kalau dari segi keamanannya sendiri gimana nih, Mas Teguh? Kan yang namanya digital tuh rawan sekali sama namanya di copy, dibajak gitu kan. Sebetulnya dicetak sekalipun juga masih rawan untuk dibajak ya. Nah, itu tuh juga di digital tapi juga riskan juga. Nah, sampai saat ini memang ada sih pembajakan. Terus malah kayak kita lebih sulit melaporkan pembajakan daripada menerbitkan seperti itu. Pembajakan buku ya, buku online ya. Oke. Dan kalau dari Koru sendiri, tindakan preventif apa nih untuk mencegah terjadinya pembajakan itu terhadap buku-bukunya Koru? Selama ini yang kita lakukan, kalau misalnya itu pembajakan, entah kenapa kalau kita kan penerbit digital, tapi entah kenapa ada di Shopee yang notabene Shopee itu kan marketplace yang menjual barang fisik gitu kan. Entah kenapa itu tuh ada. Nah itu untuk itu kita bisa langsung report akunnya atau ngechat sellernya gitu. Tapi yang misalnya dia ada di platform atau apa, nah itu yang agak sulit. Nah itu kita bekerja sama dengan pihak lain untuk men-take down dari buku yang dibajak oleh kita. Nah itu prosesnya agak lama karena kita istilahnya kerjasama dengan orang lain seperti itu. Dan memang agak itu tadi seperti yang aku bilang di depan, kalau misalnya melaporkan pembajakan itu lebih sulit daripada menerbitkan sebuah buku itu. Oke, menarik. Menerbitkan buku lebih mudah daripada menerbitkan pembajakan. Oke, nanti kita terusin lagi. Sekarang aku mau ke Mas Kuku dulu. Mas Kuku, di penerbit Platinum ini kan juga ada ada dua jenis, ada buku fisik dan juga buku digital. Nah, itu paling yang Mas Kuku temukan itu paling sering dibajak yang mana nih? Bentuk fisik kah atau bentuk digital? Kalau intensitasnya kayaknya sih sama ya, yang digital juga gitu. Soalnya fisik itu untuk urusan pembajakan dia kan juga butuh modal. Kalau yang digital kan enggak, kalau yang fisik itu mungkin biayanya bisa ya taruhlah 15.000, 20.000 untuk membajak, tapi kalau digital hampir nol gitu. Jadi kalau urusan intensitas kayaknya e-book yang paling banyak dibajak. E-book ya paling banyak ya. Itu taunya dari mana, Mas? Apakah ada pihak yang ngelaporin atau memang dari penerbit Platinum sendiri yang lumayan rajin ngecekin gitu? Taunya itu kebanyakan malah dari penulisnya sendiri. Ini Kak ada yang jual bukuku di sini gitu katanya, yang kebetulan nggak bekerja sama dengan kami gitu. Pas dicek ternyata ya bajakan. Ya udah gitu, terus kami ada bagiannya sendiri yang ngurusin itu, membuat pelaporan dan semacamnya. Dan akhirnya ya udah begitu aja. Tapi ya seperti itu lagi, kalau urusan pembajakan kita kayak sedang berhadapan dengan rumput liar gitu aja. Anda nggak pengen punya rumput liar di halaman. Yang kita lakukan bukan mencabut rumputnya, tapi kita memangkas aja gitu. Memangkas terus, nanti suatu saat itu akan tumbuh lagi gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, kira-kira lebih sulit menangani yang dibajak secara cetak atau yang dibajak secara digital nih, Mas? Faktor sulitnya saya juga bingung ya, karena kita ini sedang berhadapan sama kejahatan yang berbasis pasar, yaitu ada permintaan, ada penawaran ya. Kalau buku digital, e-book itu sebenarnya adalah upaya yang bagus untuk melawan pembajakan di buku cetak.
karena dia harganya akan jadi lebih murah. Buku cetak itu kan harganya bisa sampai tembus 100.000 Iya. gitu kan. Tapi kalau versi e-book itu bisa sampai separuhnya. Orang akan lebih mikir, kalau dia bukan kolektor buku ya, dia pasti akan mikir, beli yang e-book aja lebih murah gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan e-book di bajakan, orang tentu akan milih yang gratis gitu. Bukan masalah dia peduli setan sama hak cipta atau dia nggak sayang sama penulisnya atau gimana ya, tapi ada uang yang ada keperluan yang mesti dia prioritaskan juga selain membeli buku gitu. Dan orang kalau milih, kamu mau beli pulsa atau beli buku, pasti beli pulsa gitu. Apalagi kalau ada tawaran yang gratis dengan informasi yang identik gitu, pasti milih yang bajakan. Itu urusannya agak-agak ribet juga gitu. Ya, jadi memang banyak faktor lah ya Mas ya kalau ngomongin membajakan ini ya. Oke, itu menarik, nanti kita kembali lagi ke poin itu. Sekarang aku mau balik ke Kak Teguh. Tadi kan dibilang ada bekerja sama ya dengan pihak-pihak lain dalam melaporkan dan menangani pembahasan buku-bukunya Koru ini. Nah, itu pihak lainnya tuh apa nih? Komunitas kah atau gimana? Boleh di-sharing dong? Lebih pastinya sih kurang tahu ya, karena ada tim sendiri yang menangani. Cuman sebatas yang aku ketahui itu ya itu kayak agensi gitu loh, atau perkumpulan penerbit yang terdampak oleh pembajakan buku. Nah, itu kita dari penerbit Koru memberikan surat kuasa bahwa bukunya berjudul ini di platform ini telah dibajak seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan mengurusi itu tadi pihak yang kita kerjasama itu tadi. Nah, selama ini gimana nih efeknya dengan proses tindakan itu sendiri, gimana efeknya? Apakah berkurang, jauh, atau gimana? Kalau yang itu tadi seperti yang dibilang Mas Kukuh tadi, pembajakan itu kayaknya memang nggak bisa langsung tuntas gitu ya. Jadi mati satu tuh tumbuh lagi gitu. Nah, kalau misalnya itu yang orang bikin usaha mungkin bakal ngerti kalau misalnya kita paparkan secara hukum bakal seperti ini. Tapi kalau misalnya yang kita sayangkan tuh ada tuh yang kayak misalnya membagikan via WhatsApp, aku lagi ada buku gratis sama pakai ini. Nah, itu yang butuh kesadaran pembacanya sendiri sih menurutku. Pengalaman seperti itu. Nah, dari Koru sendiri apakah ada semacam gerakan gitu untuk menyebarkan awareness atau kesadaran untuk tidak membaca buku bajakan seperti itu? Ya, selama ini kita membuat konten pun juga mengarahnya ke situ untuk tidak membajak dan untuk membaca buku yang legal seperti itu. Nah, itu makanya kita bekerja sama dengan kayak Lontara, mungkin yang bisa membaca per chapter seperti itu. Ya, bekerja sama dengan platform-platform yang tingkat keamanannya yang tingkat keamanannya tuh pokoknya buku yang dimasukkan ke situ tidak bisa dibajak, tidak bisa di screenshot seperti Lontara ini. Betul. Ya. Oke, nah kita kembali lagi nih ke Mas Kukuh. Mas Kukuh tadi kan bilang kalau pembajakan itu faktornya banyak gitu ya. Tapi dari penerbit sendiri, dari penerbit Platinum sendiri, ada nggak sih usaha lah gitu untuk menyebarkan kesadaran bahwa jangan baca buku bajakan gitu kan, itu merugikan banyak pihak kayak gitu, ada nggak Mas? Ya tentu ada, selalu ada gitu. Kami memberi pesan di tiap buku untuk jangan membeli buku bajakan dan sebagainya. Dan kalau ada acara-acara event-event tertentu, kita juga menyisipkan pesan-pesan tersebut gitu. Tapi sekali lagi itu sifatnya gimana, itu cuma himbauan gitu. Kami nggak punya kontrol apapun atas pilihan bebas pembaca gitu. Tuh. Jadi ya efektif atau tidaknya kami bahkan nggak bisa menilai gitu. Karena aspek hukumnya sudah jelas bahwa ada urusan pembajakan, plagiarisme, itu kan juga jelas bahwa pelakunya bisa dianggap melakukan tindak pidana. Hukumnya jelas, tapi penindakannya juga ya seperti itu, kita semua tahu lah gitu. Seperti apalagi apa, Mas? Kalau boleh cerita dong kasus-kasus yang pernah dihadapi gitu selama ini dari penerbit gini, bukan ini bukan pengalaman pribadi
Platinum ya, yang biar terjadi Mas di Bobo penerbit tahu deh, lain ya. Mas Bobo tahu biar kita juga dengar Itu nih sharing. gini, itu tuh gini. Jadi kalau ada penerbit yang merasa dirugikan gitu ya, terus urusan kami itu urusan penerbitnya itu adalah langsung ke e-commerce tertentu yang menyediakan lapak dari buku bajakan tersebut. Jadi kalau penerbit itu atau kemana gitu ya, ke instansi hukum, urusannya akan benar-benar panjang sekali, ribet sekali. Itu keburu penjualnya untung duluan sebelum take down gitu. Jadi ya kami bekerja samanya langsung lebih kepada e-commerce atau kepada pihak ketiga yang di luar instansi hukum, karena kami tahu bahwa itu benar-benar nggak efektif. Kerjasamanya dengan pihak ketiga di luar e-commerce? Iya, seperti itu. Seperti apa tuh Mas misalnya? Semacam perkumpulan penerbit kah? Supaya ada yang seperti itu, ada maksudnya organisasi organik ya yang punya tujuan spesifiknya itu adalah untuk memajukan literasi Indonesia, entah membantu penulis yang mengalami kasus plagiarisme atau penerbit yang mengalami kasus pembajakan buku seperti itu. Tapi ya itu lagi kembalinya, itu efektif nggak? Saya pikir nggak gitu loh. Nah menurut karena gampang banget bagi pembajak. Saya tutup akun di Shopee misalnya, lalu saya buka lagi di Tokopedia 2 hari kemudian dengan nama lain atau bahkan dengan nama yang sama, itu kan nggak masalah. Bisa banget. Iya. Oke. Ya betul. Jadi yang tadi Mas Kuku umpamakan gitu ya, pembajakan itu seperti rumput liar ya, dipotong di sebelah kiri, nunggu di sebelah kanan gitu ya. Nah ini menarik sih. Jadi kita sebagai insan-insan literasi yang ingin membuat ekosistem literasi ini berkembang lebih baik lagi, perlu pertama perlu bersatu gitu kan untuk melawan kebijakan ini, menyebarkan kesadaran juga. Terus tadi kan dari penerbit Koru udah melakukan beberapa tindakan-tindakan itu ya, kayak selalu campaign di media sosialnya. Terus kalau penerbit Platinum juga bekerja sama dengan semacam organisasi organik ya organisasi organik yang ingin melawan pembajakan itu. Nah kalau dari kakak-kakak sekalian, kira-kira tindakan apa sih yang tepat gitu untuk bisa melawan pembajakan itu dari hal kecil aja gitu yang bisa dilakukan dari penerbit? Silakan Mas Teguh deh. Mas Teguh dulu, tadi udah ngobrol banyak sama Mas Kuku. Kalau tindakan kecil tuh ya kembali ke masing-masing pembaca ya jangan membeli buku bajakan. Yang paling sederhana sih itu, karena seperti yang dibilang Mas Kuku tadi, buku bajakan tuh ada karena permintaan pasar seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa dengan membaca buku asli itu kita berkontribusi buat kayak seorang penulis untuk berkarya lagi. Karena kan kalau kita membeli buku bajakan, otomatis yang dapat itu cuma pembajak aja, si penerbit nggak dapat, terus penulis juga nggak dapat tentunya, seperti itu. Jadi yang sederhana sih dari masing-masing ya. Dari individu ya. Kalau dari penerbit Koru sendiri, kira-kira tindakan apa sih yang perlu yang sebaiknya penerbit lakukan gitu untuk menghadapi pembajakan ini gitu? Selain kalau dari pihak penerbit, selain melaporkan sama menindak pelakunya, apa ya? Kita bakal memilih platform-platform yang seperti Lontara ini yang mungkin kalau pembajakan ini kaitannya dengan harga ya kali ya. Misal katakanlah harga buku tuh yang mungkin dirasa mahal. Nah kalau Lontara ini kan bisa sistem sewa atau membaca per chapter itu yang harganya relatif murah seperti itu. Nah itu bisa jadi alternatif. Nah makanya Koru tuh di digital tuh tujuannya seperti itu. Oke. Nah untuk Mas Kuko, Mas boleh sharing kira-kira tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh penerbit gitu dalam menghadapi tindakan pembajakan selain ngelaporin sama menindak pelaku? Karena kita tadi udah ngobrol itu prosesnya panjang gitu, capek duluan gitu kan. Nah kira-kira dari opini Mas Kuku nih pengen denger gimana untuk
tindakan yang perlu Ini diambil penerbit? Ini pendapat saya pribadi, saya nggak mewakili Platinum karena saya juga nggak tahu model bisnis mereka seperti apa, satu atau dua swasta lagi. Tapi untuk penerbit-penerbit tradisional seperti Platinum, Gramedia dan sebagainya, kayaknya udah terlambat kalau untuk ingin menindak secara preventif, pembajakan buku, baik itu buku cetak maupun buku digital. Yang pertama karena harga buku pembajakan buku digital itu bukan hanya murah tapi juga semakin mudah gitu loh. Orang nggak usah berurusan dengan percetakan yang menyebalkan dan harganya tinggi itu. Dan yang kedua ada pergeseran juga soal bagaimana hak terbit itu diamini oleh orang-orang. Maksud saya gini, hak itu kan sesuatu yang bukan alamiah gitu loh. Hak adalah hasil dari humanisme dulu, kita masuknya kan gitu. Kayak zaman dulu era tahun abad 16 atau abad 15 itu kan juga mereka nggak dapat royalti apapun kan, karena zaman dulu tidak ada hak di situ. Kita tahu hak cipta, kita tahu hak terbit, itu kan juga hasil dari modernisme. Sedangkan modernisme itu saat ini kan sedang hampir kehilangan maknanya, karena makna itu ditambahkan bukan lagi kepada manusia melainkan kepada informasi. Sekarang gini, gimana kalau ada pembajak kena ini ya, dia kena mau dihukum, lalu di pengadilan dia berkata, saya melakukannya bukan untuk hak saya, tapi untuk hak informasi ini sendiri. Informasi ini punya hak untuk bebas, gitu. Dan ini saya ngomong ini bukan untuk mengada-ada, karena itu udah terjadi tahun 2008 lalu, gitu, di Eropa sana. Seperti apa tuh Mas? Ya dia tetap dihukum, gitu loh. Saya lupa kasusnya, tapi dia itu berusaha membobol semacam perpustakaan umum yang perpustakaan jurnal ilmiah. Jadi di situ kan jurnal perpustakaan ini itu jadi dia punya hak untuk menerbitkan juga. Jadi orang yang mau baca itu dia harus bayar ke perpustakaan tersebut gitu. Dia dibobol lah itu perpustakaannya dan ketangkep siapa yang bobol itu. Dia berkorakar seperti itu dan dia dapat dukungan banyak gitu loh. Bukan karena dia orang bersimpati atas tindakan dia, tapi orang-orang memang mengamini bahwa informasi harus bebas. Hak penulis akan tetap ada, hak cipta akan tetap ada, tapi hak terbit itu sesuatu yang hari ini tampaknya akan semakin kehilangan relevansinya gitu. Penerbit kalau nggak memikirkan strategi bisnisnya kembali untuk paling nggak jangka menengah lah, 1 dasawarsa, 2 dasawarsa lagi, mereka akan kelimpungan gitu. Menarik, ada kata relevansi ya. Jadi yang namanya hak cipta itu ternyata berkembang ya Mas, menurut Mas Kuku ya. Hak itu sendiri berkembang gitu ya, dari yang tadinya nggak ada terus sekarang diadakan. Putus-putus ini. Karena modernisasi. Iya. Menarik mendengar opini. Oke, teman-teman yang udah dengerin nih, yang punya opini atau yang punya pertanyaan seputar hak cipta, seputar pembajakan buku online, bisa ikutan ngobrol di kolom chatnya juga ya. Nanti akan aku bacakan. Terus juga sepertinya sudah mulai banyak ya yang berkomentar. Oke, nanti kita kembali lagi ke kolom chatnya. Terus kalau boleh ini kita kembali lagi ke penerbit Koru ya Mas Teguh. Aku pengen denger dong untuk kasus-kasus pembajakan buku online-nya itu, boleh sharing nggak proses report atau take down yang ditempuh sama penerbit Koru itu seperti apa? Kalau yang place itu bisa langsung kita report seperti itu, atau chat ke sellernya, terus kita mengingatkan bahwa ini tuh bukunya buku bajakan dan itu dalam hukum tuh memang nggak boleh seperti itu. Nah ya kalau misalnya teknisnya yang di platform itu kita memberi surat kuasa pihak yang telah kerjasama untuk minta tolong untuk take down buku yang telah kita dibajak gitu. Berapa lama Mas prosesnya? Yang paling lama? Yang paling lama 1 bulan tuh ada, dan platform tuh nggak respon tuh juga ada seperti itu. Jadi bervariasi ya. Berarti
Jadi aku sih mau nambahin teman-teman itu kewajiban untuk report pihak penerbit aja ya. Jadi kalau misalnya bahwa ini yang dijual itu nggak legal, itu bisa juga membantu report. Nah itu bisa jadi kekuatan massa seperti itu. Betul, berarti minta dukungan pembaca juga ya. Terus kalau dengar ceritanya Kak Teguh tadi, berarti penerbit Koru saat ini masih apa ya, istilahnya berjuang sendirian ya, atau ada kayak perkumpulan penerbit. Seminggu pertama itu aku ngobrolnya sama ini ya, PPKC ya. Mereka adalah sebuah organisasi yang membantu untuk menangani kasus-kasus pembajakan baik lapis maupun dari penerbit. Nah, dari penerbit Koru apakah bergabung dengan semacam komunitas tertentu atau organisasi tertentu dalam menghadapi pembajakan ini? Sampai saat ini sih belum ya. Belum. Oke, jadi selama ini masih sendiri ha. Oke. Terima kasih Kak Teguh. Nah, untuk Mas Kuku boleh diceritain proses ini nggak? Tadi aku belum nanya sih. Ada kasus pembajakan, ada kan ya banyak. Nah itu proses reportnya seperti apa? Boleh diceritain nggak, Mas? Waduh, kalau saya pribadi gini, maksudnya Platinum itu sebenarnya kantor pusatnya kan di Balikpapan gitu. Tapi para redakturnya itu kerjanya remote semua. Ada yang di mana lah gitu. Jadi nggak menetap di satu tempat semua gitu. Jadi susah ya Mas sharing-sharing. Yang tahu bagian itu ya bagian legalnya. Saya mau sharing-sharing kalau bukan urusan yang genting banget gitu. Dan pembajakan kami anggap bukan satu step di bawah urusan genting, jadi kami jarang untuk mendiskusikannya gitu. Tapi pernah dengar nggak Mas ada kasus yang dihadapi Platinum mengenai pelaporan ini? Enggak, saya pribadi belum pernah mendengar itu secara langsung gitu ya. Tapi saya cuma tahu ada pembajakan nih buku di buku Platinum di marketplace ini gitu aja. Tapi saya nggak tahu bagaimana mereka menanganinya gitu. Oke. Tapi berarti memang tetap ya ada ya pembajakan itu. Oke. Sip. Kita cek dulu nih komentar-komentar dari yang nonton pada sore hari ini. Aku scroll dulu karena banyak sekali yang bergabung. Ini ada dari Papa Det, Mas Teguh, menyapa Mas Teguh, oke. Terus ada juga yang komentar, aku tim cetak, kalau saking cinta sama bukunya bisa dibawa sambil tidur. Oke, jadi tim cetak tetap masih banyak yang suka ya buku cetak ya. Terus dari Fuajiri, buku penerbit Haru Kimi no Nawa aja dijual bajakan harganya Rp19. Wow. Pernah denger itu nggak Mas Teguh? Banyak sih, kalau teman-teman misalnya mungkin terkejut dengan harusnya juga terkejut dengan prosesnya kita untuk akuisisi, terus prosesnya untuk menerjemahkan, terus kerjasama dengan pihak-pihak yang di Jepang, itu harusnya juga terkejut karena kita juga bekerja keras untuk membawa Kimi no Nawa ke Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya ada harga yang segitu juga speechless itu lebih tepatnya. Nggak tahu mau berkomentar apa lagi. Betul. Nah, teman-teman yang nemu kayak gitu bisa ya minta tolong di report ke marketplace-nya atau diinfoin juga ke penerbitnya langsung. Kalau itu buku terjemahan mungkin ke penerbit, tapi kalau itu buku ditulis oleh penulis Indonesia mungkin bisa mention penulisnya. Terus lanjutnya dari Sugita, tak lebih sulit melaporkan pembajakan daripada menerbitkan. Iya itu tadi. Iya betul. Ada quotes of the day. Terus dari Sugita, rekomendasi buku terbaru dari masing-masing penerbit dong. Boleh itu nanti ya, terakhir. Kalau kita sudah menjawab pertanyaan dari topik utama kita, yaitu pembajakan buku online. Sugita juga berkomentar, faktor utama pembajakan itu berarti uang dan harga buku yang mahal ya Kak. Ya tadi seperti disuarakan oleh Mas Kuku. Jadi memang banyak faktornya, salah satunya ya itu dia harga bukunya itu sendiri. Dan sebenarnya dibuatnya buku digital itu sebenarnya untuk
memberikan alternatif terhadap buku cetak yang mungkin relatif masih mahal gitu ya. Tapi ternyata udah ada buku digital Iya. tetap juga dibajak. Sedih rasanya Sedih sedih. Iya, sedih banget. Terus kita juga berkomentar seperti kasus pembajakan di WA tahun lalu berdalih atas nama berbagi ilmu dan informasi. Oh ya, aku pernah dengar tuh. Katanya banyak yang di apa namanya buku PDF. Terus Iya, katanya ya betul. infonya menurut yang membagikan katanya untuk berbagi informasi tanpa mempertimbangkan hak penulis dan juga penerbit. Nah, terus ada dari Nasis. Terelia itu rajin ngelaporin lapak pembajak marketplace. Mungkin suatu hari juga bisa diajakin ngobrol soal ini. Ya, betul-betul. Menarik. Terus kalau Intan bilang sering lihat di buku di Shopee harganya belasan ribu, miris, betul-betul. Banyak yang komen kertasnya buruk, gampang lepas. Oke. Ada dari Jaylin Ami mau bertanya, ini mengenai plagiat novel di platform nulis buku tapi dengan dalih remake, karena saya sering nemu yang kayak gini. Gimana pendapat kakak-kakak di sini? Boleh kita tanyakan sebenarnya mungkin, tapi sebenarnya ini lebih buat penulis, tapi kita pengen denger nih opini dari penerbit gimana nih melihat kasus plagiat ide. Kalau plagiat tuh menurut aku lebih ke ide sih, jadi idenya dicuri gitu Plagiat. dari satu platform ke platform lain. Gimana siapa Kak Teguh dulu mungkin ya, gimana opininya? Gimana deh pertanyaannya? Bisa diulang? Jadi ada yang nanya gimana mengenai kasus plagiat novel di platform nulis buku tapi dengan dalihnya itu remake. Jadi alasannya itu katanya remake gitu. Karena dia sering nemu yang kayak gitu. Sama aja sih dengan kasus pembajakan kali ya. Jadi ya hal seperti itu tidak disarankan karena ide itu mahal gitu loh. Jadi ya tidak disarankan aja sih buat hal seperti itu. Mungkin buat teman-teman juga bisa ikut berkomentar di platform tersebut. Kenapa kok bisa meremake? Apakah udah izin ke penulisnya atau pihak yang bersangkutan, seperti itu mungkin. Oke, itu dari Kak Teguh ya. Kalau Mas Kuku ada opini kah mengenai plagiarisme ini? Plagiarisme ide ya jatuhnya jadi. Di nulis buku ya tadi? Iya. Ini maksudnya platform kepenulisan sih kayaknya. Platform kepenulisan. Gimana Mas Kuku? Itu juga urusan klasik literasi kita ya. Contek-mencontek Jadi ide ya? plagiarisme. Iya, contek-mencontek ide. Ya mau gimana lagi, hukuman sebenarnya udah ada definisi tentang plagiarisme di hukum positif Indonesia. Sudah ada juga ketentuan bagaimana mempidanakannya, berapa hukumannya itu juga udah ada gitu. Sekali lagi ya mau gimana lagi penindakannya sekarang lebih urusannya kalau plagiarisme itu lebih kayak hukumannya hukuman moral gitu. Kalau ada penulis yang ketahuan melakukan tindak plagiat, dia paling banter itu bakal dikucilin udah gitu. Tapi nggak ada tuh yang sampai diseret ke meja pengadilan gitu, nggak ada. Sanksi. Ini kalau untuk urusan ya sanksi hukumnya itu hampir nggak ada gitu loh. Dan mau nggak mau itu juga yang bakal menyuburkan tindak plagiarisme di Indonesia gitu. Dan anehnya gitu, mungkin ini saya ada sedikit kecurigaan karena dibandingkan seni musik atau film gitu ya, kalau ada kasus plagiat itu rame banget dan penindakannya cepat banget. Mungkin karena buku itu perputaran uangnya kecil gitu jika dibandingkan dengan seni-seni yang lain, makanya aparat nggak tertarik gitu untuk melanjutkan karena gimana pun itu juga butuh biaya. Proses pengaduannya? Iya. Untuk penindakan semacam itu. Iya, katanya kata Mas Kuku perputaran uang di dunia buku kecil ya, karya lain gitu ya. Jadi lama gitu ditindaknya. Menarik. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Kuku mengenai itu tadi plagiarisme? Enggak ada, udah cukup itu aja. Oke. Siap. Menarik ya. Nah tapi dari penerbit sendiri ya,
Kan tadi juga Mas Kuku udah menyinggung gitu mengenai perputaran uangnya di buku kecil gitu. Tapi kan sebenarnya motif utama pembajakan itu kan sebenarnya uang, bukan sih? Apa gimana ya? Menurut Kak Teguh gimana? Motif utama dari orang melakukan pembajakan online ini apakah selalu uang atau gimana gitu? Mungkin kalau Nggak yang ada yang mempelajari soal itu ya. Iya. Ya, Kalau yang Coba Kak Teguh dulu. Mas Teguh. Iya, kalau mungkin yang di marketplace atau di platform yang dilabeli harga ya memang tujuannya memang uang. Tapi kalau misalnya yang plagiat pembajakan tapi yang secara tidak sadar misalnya membagikan di story WhatsApp atau semacam itu mereka tuh nggak tahu. Ya itu tadi mungkin membagikan informasi seperti itu tujuannya. Tapi yang padahal itu tuh salah gitu. Mungkin mereka sendiri nggak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah membajak. Oke. Kalau Mas Kuko gimana opininya? Kalau pembajakan jelas motifnya ekonomi ya. Tapi kalau plagiarisme itu motifnya macam-macam gitu loh. Ada orang yang bajak karena dia memang punya hobi menyalin karya orang lain gitu. Bukan atas urusan dia pengen dapat kebanggaan atau apa, enggak, dia hanya merasa puas kalau dia bisa meniru. Itu ada yang seperti itu. Kalau ekonomi itu udah banyak lah, ada yang nyomot sana nyomot sini untuk dikirim ke media lalu dapat uang dari situ. Itu juga ada. Banyak banget lah motifnya. Kalau untuk urusan plagiarisme karena dia kasusnya kan individu gitu. Bukan urusan yang kayak ekonomi gitu. Oke. Kalau pembajakan ya ada yang faktornya karena ekonomi, ada yang nggak tahu juga gitu ya. Kalau kata gue itu main bagi-bagiin aja ya formatnya PDF, katanya dapat dari grup sebelah, dibagi ulang iya. Gitu. Nah kalau itu malah kalau yang bagi-bagi ada yang bikin perpustakaan online PDF lalu membagikannya secara gratis, memberi akses kepada pembaca secara gratis untuk mendownload. Itu saya pikir bukan lebih dalam daripada itu. Gimana pun generasi yang di atas kita ini, generasi yang lahir di tahun 2000-an, mereka yang lahir udah disuapin sama YouTube sama Facebook, itu tentu punya pemaknaan tersendiri atas apa itu informasi, apa itu data. Kalau kita mungkin masih pikir-pikir kalau untuk memberikan privasi data kita kepada pihak ketiga, entah itu platform, itu negara. Tapi kalau generasi muda yang maksudnya yang di atas kita ini, itu mereka nggak akan berpikir dua kali, karena bagi generasi muda yang pertama yang terpenting adalah aksesibilitas. Jika mereka terputus dari koneksi, mereka udah tamat gitu. Kita jelas nggak bisa menghakimi dari sudut pandang kita sendiri terhadap generasi muda, karena ya mau gimana lagi, generasi selalu berubah gitu loh, pola pikir selalu berubah, dan nanti hak itu juga akan berubah. Hak yang kita kenakan kepada penerbit dan penulis itu nanti suatu saat nanti pasti akan berubah. Kayak begini, Michelangelo dulu nggak dapat bayaran ketika dia melukis Kapus Sistina yang di Vatikan. Karena apa? Karena bagi orang-orang zaman dulu itu makna ada pada Tuhan. Jadi Michelangelo itu nggak ada bedanya sama kayak kuas atau cat. Anda nggak mungkin kan kalau ngelukis terus ngasih duitnya bukan ke orang tapi ke cat, itu kan nggak mungkin. Seperti itu, orang mengagumi lukisannya, tapi mereka tidak memberi kredit kepada pelukisnya. Bukan karena itu berlaku semena-mena, bukan, tapi karena mereka menggunakan pemaknaan yang lain. Gitu. Jadi kalau dulu makna dilekatkan pada Tuhan pada era-era tahun abad 16-17 atau abad pertengahan, lalu waktu humanisme hak melekat pada manusia itu sendiri, yang dimana kita mengenal ada hak asasi manusia, itu kan relatif baru bagi sejarah peradaban manusia. Saat ini kita sedang menghadapi perubahan itu lagi, hak diletakkan bukan pada manusia lagi, tapi kepada informasi gitu loh. Makanya ada yang nyelutuk, ini kan buat kebebasan informasi gitu loh. Iya, bagi mereka iya memang seperti itu gitu loh. Tapi bagi generasi yang tahun 90-an, 80-an itu nggak masuk akal gitu. Dan kita sedang menghadapi masa transisi itu. Kalau penerbit misalnya, penerbit nggak siap dengan pola perubahan pemaknaan itu,
mereka akan gulung tikar cepat atau lambat gitu, karena mereka harus menemukan strategi bisnis yang baru untuk menghadapi perubahan itu gitu. Menarik nih. Kalau ngobrolnya sama penerbit, jatuhnya jadi berkembang ke relevansi pertama, yang kedua adalah mengenai model bisnisnya sendiri gitu ya, dalam mendistribusikan karya gitu kan. Ini kan buku jatuhnya karya gitu ya. Menarik. Nah terus saya tadi jadi kepikiran gitu kan pas lagi ngomongin tentang ini. Kan saya sebagai reviewer buku nih ya, terus medium yang saya pilih adalah, kenapa jadi pakai saya ya? Aku kan reviewer buku gitu kan, medium yang dipilih adalah YouTube. Kalau misalnya aku membacakan gitu ya, 1 halaman atau 1 sampai 5 halaman buku di platform YouTube itu jatuhnya pembajakan bukan ya? Bukan. Paling enggak saya dulu ya. Gini. Beberapa penerbit itu kan istilahnya alih wahana, sama kayak misalnya dari novel ke film atau novel ke drama, itu istilahnya alih wahana. Tapi ada beberapa penerbit, sekali lagi ini bukan kesepakatan resmi penerbitan ya, tergantung dari gimana sikap penerbit itu sendiri masing-masing ya. Kalau dari bukunya Mizan, saya tahu dari istri saya malah, mereka mengizinkan membuat semacam read aloud atau pembacaan ulang atas suatu naskah, lalu diupload entah di Spotify, entah di YouTube, entah di mana, asalkan hanya 1/3 dari naskah itu. Gitu. 1/3. Jadi nggak mentah-mentah gitu, nggak semuanya gitu, nggak. 1/3 itu Mizan, saya nggak tahu kalau yang lain gitu. Kalau di Haru mungkin seperti apa? Apakah ada semacam peraturan seperti itu? Kalau pertanyaan seperti yang di awal tadi, aku rasa itu tidak bisa dikatakan plagiat ya, selama kita mencantumkan sumbernya ini dari mana, terus bukunya apa, penulisnya siapa, itu aku rasa sih bukan termasuk ke plagiat ya. Gitu. Oke. Ya, tercerahkan jadi pertanyaanku. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terus kita kembali lagi ke penonton. Tadi yang pertanyaan dari Jailin Ami sudah terjawab ya, semoga terjawab. Terus dari Sugita, minggu lalu dari penulis bilang ada novel plagiat yang lebih laris dari aslinya. Oh iya, dari diskusi yang kemarin ya. Terus dari Sujin Korun, kalau di platform nulis seringnya gitu, yang plagiat lebih populer daripada penulis aslinya. Aduh, sedih sekali. Oke, itu aja sih dari penonton, opini-opininya. Terus dari aku juga sepertinya sudah semua pertanyaan sudah dilontarkan dan sudah tercerahkan gitu ya. Jadi aku kembalikan lagi nih ke Ruth. Apakah ada tambahan pertanyaan atau kita mau melemparkan pertanyaan giveaway? Tadi sih mungkin pertanyaan dari Sugita untuk rekomendasi buku dari masing-masing penerbit, boleh Teguh dulu. Oh iya betul. Untung diingatkan oleh Ruth. Tadi kan ada yang bertanya tuh Sugita, rekomendasi judul dari masing-masing penerbit. Mari kita tanya ke Mas Kuku dulu deh, dari penerbit Platino. Silakan membagikan rekomendasi bukunya. Yang buku bestseller. Apa? Yang paling banyak pembacanya. Aduh, nanti itu bisa di DM ke marketing kami ya. Saya nggak ngikutin. Tapi buku terbaik kami itu belum pernah dicetak gitu loh, karena semua buku kami itu terbaik. Jadi ada tutup mata, terus tunjuk asal, ya itu buku terbaik kami. Dengan kata lain, coba cek Instagramnya penerbit Platinum ya, di situ semua ada judul-judulnya. Oke, baik. Kalau dari penerbit Koru apa nih, kata gue? Kalau Koru sih kebetulan ada beberapa genre yang mungkin disukai oleh teman-teman. Yang paling populer saat ini kan masih genre romance ya, atau misalnya yang bersetting di luar negeri, itu ada Hadaka judulnya, itu yang paling laris di kita. Itu bersetting di Jepang, sama Infinity juga. Terus kalau misalnya suka genre thriller, itu bisa baca Dead Sensing Couple. Nah, selengkapnya juga bisa silahkan dicek di Instagramnya penerbit Koru. Nah, itu biasanya kita setiap bulan juga bikin
bestsellernya apa, itu mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin mengenal Koru. Oke, menarik. Nah, tuh. Jadi kepoin juga tadi selain judul-judul yang udah disebutin, bisa kepoin Instagram masing-masing penerbit di @platinumpublisher sama @penerbitkoru. Betul ya, kata gue ya? @penerbitkoru. Iya betul, @penerbitkoru. Tip. Semoga menjawab pertanyaannya dari Sugita tadi. Silakan, aku kembalikan lagi ke Ruth. Ini apa? Waktu dan tempatnya. Kalau aku sih udah, tapi mungkin tadi masih menanggapi dari kata Ibu juga dari Mas Kuku juga bahwa yang namanya pembajakan itu masih akan terus ada kalau masih ada yang namanya tanahnya. Seperti rumput liar, kalau ada tanahnya dimanapun juga pasti akan tumbuh lagi. Jadi gimana caranya untuk membasmi pembajakan itu sebenarnya adalah ya awareness kita masing-masing dari diri kita sendiri satu-satu masing-masing. Bahwa pembajakan itu merugikan banyak orang. Mungkin juga kamu yang membaca terus tiba-tiba ingin jadi penulis, terus ternyata kamu juga ngebaca kan sama aja gitu kan. Terus juga harus dari diri masing-masing. Terus juga aku mau bilang bahwa aku juga mau terima kasih sih buat Mas Kuku sama Mas Kuku juga udah ngasih informasi baik banget. Aku juga nggak tahu kalau misalnya ternyata itu pembajakan bisa aja juga dari chatting gitu, dari WhatsApp, dari grup. Itu aku sebenarnya pribadi belum pernah ngerasain yang seperti itu. Tapi aku juga baru tahu tuh kalau misalnya ada ya seperti itu. Dan itu struggle-nya penerbit juga, bagaimana penerbit itu udah susah payah untuk ngasih informasi ke kita, tapi banyak orang yang udah ada nih informasinya, semua orang harus tahu. Padahal itu sebenarnya tuh salah. Maksudnya informasi itu ada, tapi harus didapatkan dengan cara yang baik dan benar. Bukan asal sembarangan harus bagi-bagi. Itu malah gimana? Kalau menurut aku sendiri sih kayak gimana rasanya dunia tanpa informasi. Kalau misalnya nggak ada penerbit, nggak ada penulis yang semuanya bilang kayak udah deh kalau karyanya dibajak terus akhirnya ya udah nggak usah nulis gitu kan. Malah lebih tanda tanya besarnya itu di situ. Makanya harus membantu penerbit dan penulis juga untuk tetap survive di abad 21 gitu kan. Supaya ekosistemnya lebih berkembang dan tetap ada gitu ya Ruth ya. Iya, harus malah lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, udah sih kalau aku dari itu aja. Ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari dari bincang-bincang kali ini. Kalau misalnya kepo sama buku-bukunya Koru sama Platinum, bisa dilihat juga di aplikasi Lontara, semuanya ada. Banyak banget, terutama Koru tuh banyak banget deh pokoknya bukunya, dari lama banget. Jadi bisa pilih-pilih bukunya, bisa sewa, bisa juga beli. Itu ada di Lontara semua. Nah, sekarang aku mau bikin giveaway-nya. Giveaway-nya seperti biasa, 2 buah e-book dari penerbit Koru, judulnya Fabula. Bukunya masih baru banget, baru minggu lalu keluarnya nih. Jadinya yang mungkin belum tahu, belum sempat kebeli, bisa dapat dari giveaway ini. Kita ngasih 2 buah buku. Pertanyaannya tentu saja dari materi tadi yang tadi kita tanyain, yang tadi kita perbincangkan selama 1 jam terakhir. Pertanyaannya gampang banget. Kalau misalnya Mimin bisa ikut juga, aku juga mau ikutan kali. Pertanyaannya itu adalah penerbit Koru adalah bagian dari penerbit apa? Apa kan? Penerbit Koru adalah bagian dari penerbit apa? Kalau misalnya udah nonton bincang-bincang dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya, gampang banget. Nah, untuk caranya DM ke Instagram Lontara dengan jawaban, juga sama email yang kalian pakai untuk mendownload Lontara. Jadi biar kita bisa ngasih juga bukunya ke koleksi kalian kan, biar lebih gampang. Gitu ya, jadi cepet-cepetan DM Lontara dengan jawaban tadi, pertanyaan tadi, sama emailnya. Jangan lupa emailnya. Soalnya banyak yang lupa makanya, jadi harus diingetin lagi. Udah sih, terus aku juga mau bilang terima kasih banget buat Kak Kuku sama rekan Naya, juga Kak Teguh udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Lontara di hari ini. Nanti
nanti kita akan ada lagi bincang-bincang. Minggu depan kita istirahat dulu karena Lebaran. Jadi nanti kita akan ada lagi di tanggal 19. Narasumbernya juga ada lagi 2 orang lagi. Kemudian juga kita akan berkolaborasi dengan UI Store. Bisa lihat Instagram mereka juga dari UNI Talk. Terus udah sih di tanggal 19 di jam yang sama juga, jam 3:30 sampai jam 4:30 sore. Nah, karena minggu depan bincang lontara nggak ada, Mimin mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman, semua yang baca juga, semua yang udah mengikuti lontara dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya lontara banyak kesalahannya dan masih harus belajar lebih banyak lagi. Udah nggak terasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol di bincang-bincang. Aku tutup dulu ya hari ini. Sampai jumpa lagi di tanggal 19. Sampai ketemu lagi kakak-kakak, sampai ketemu lagi teman-teman di tanggal 19 Mei. Dadah. Ya, makasih.